Sholawat dan salat jamaah adalah dua senjata Ahmad Masduki Mahfud. Tiap menerima aduan masalah dari masyarakat, ia selalu berwasiat untuk membaca sholawat, minimal 1000 kali setiap hari dan 10.000 kali setiap malam Jumat. Rais Syuriah PBNU periode tahun 2010 sampai tahun 2015 yang juga pendiri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Nurul Huda Mergosono Malang ini memiliki pengalaman menarik tentang sholawat Nabi. Tepatnya pada tahun 1956, saat ia masih duduk di sebuah SLTA di Yogyakarta. Suatu ketika, ia mendapat gangguan jin di sebuah masjid tempat belajarnya sehingga selama 3 hari Masduki muda merasa ingin banyak makan tapi anehnya tidak bisa buang hajat. Di hari keempat tubuhnya pun sangat panas dan saat itu juga beliau berpesan kepada adiknya. Dek, nanti kalau aku mati, tolong jangan bawa pulang jenazahku ke Jepara tetapi dikuburkan di Jogja saja. Pinta Kiai yang wafat pada tanggal 1 Maret tahun 2014 ini kepada sang adik. Kiai Masduki datang ke Jogja berniat untuk mondok. Beliau khawatir syahidnya hilang jika wafat di Jogja namun jenazahnya dimakamkan di Jepara. Sontak saja adiknya semakin khawatir kondisinya. Maka diajaklah sang kakak menemui seorang kiai. Mari kita pergi ke kiai itu, kiai yang Mas biasa ngaji di hari Ahad. Kiai Masduki menerima ajakan adiknya. Pergilah beliau bersama adiknya dengan naik becak dan sampai di rumah Pak Kiai yang dimaksud pada pukul 1 malam. Ketika beliau datang, pintu rumah Pak Kiai masih terbuka. Tentu tengah malam itu sang tuan rumah sudah tidak melayani tamu, karena sejak pukul 10 malam adalah waktu khusus Pak Kiai untuk ibadah kepada Allah. Karena melihat Masduki muda yang datang di tengah malam dengan keadaan payah, Kiai pun mempersilahkan Masduki muda beristirahat di rumah. Masduki muda pun tertidur di rumah Kiai itu. Baru beberapa jam di rumah Kiai, tepatnya pukul 3 malam, beliau terbangun karena merasa mulas ingin buang hajat. Setelah itu, rasa sakit dan panas yang dirasakan sedikit hilang. Pada pagi harinya, beliau yang masih panas badannya bertemu dengan Pak Kiai. Pak Kiai, saya sakit. Bukannya merasa iba, Pak Kiai hanya tersenyum. Dan anehnya, rasa panas yang beliau rasakan hilang seketika itu. Pak Kiai dawuh, Mas, sampeyan gendeng Mas. Kenapa gendeng, Yai? Tanya Masduki muda. Iya, buang bukan penyakit dokter. Sampeyan kok bawa ke dokter, ya uang sampeyan habis. Pokoknya kalau sampeyan kepengin sembuh, sampeyan tidak boleh pegang kitab apapun, jawab Kiai. Jangankan membaca, menyentuh saja tidak diperbolehkan. Padahal pada saat itu, Masduki muda 2 bulan lagi akan mengikuti ujian akhir sekolah. Yai, 2 bulan lagi saya ujian, kok enggak boleh pegang buku? Masduki muda matur kepada Pak Kiai. Seketika itu Pak Kiai menanggapinya dengan marah-marah. Yang bikin kamu lulus itu gurumu. Apa bapakmu? Apa mbahmu? Masduki muda menjawab, pada hakikat Allah, Yai. Lah iya gitu, timpal Pak Kiai. Lalu bagaimana syariatnya? Upaya yang dilakukan, Yai? Tanya Masduki muda lagi. Tiap hari, kamu harus baca sholawat yang banyak, jawab Pak Kiai. Masduki muda kembali bertanya, banyak itu berapa, Yai? Pak Kiai pun menjawab, ya paling sedikit 1000. Abis baca 1000 sholawat, minta, dengan berkat sholawat yang saya baca, saya minta lulus ujian dengan nilai bagus. Ya sudah, Masduki muda tidak berani pegang kitab maupun buku, karena memang ingin sembuh. Mendengar cerita dari Masduki muda, paman beliau marah-marah. Bagaimana kamu ini? Dari Jepara ke sini, kamu kok enggak belajar? Masduki muda tidak berani komentar apa-apa. Karena beliau menuruti dawuh Kiai untuk tidak menyentuh kitab atau buku, beliau nurut saja. Menjelang beliau ujian, pelajaran bahasa Jerman, bukunya ternyata diganti oleh gurunya dengan buku yang baru. Karena masih dilarang menyentuh buku, maka beliau tetap taat titah Kiai. Setelah ujian, Masduki muda dipanggil guru bahasa Jerman. Pak Guru, kamu Masduki, berapa nilai saya Pak? Pak Guru, 3. Masduki, iya, Pak. Kapan, Pak? Pak Guru, seminggu lagi. Namun setelah seminggu, Masduki muda tidak langsung mendatangi guru bahasa Jerman, karena larangan pegang buku belum selesai. Baru setelah selesai, Masduki muda mendatangi Pak Guru. Masduki, Pak, saya minta ujian, Pak.
Pak Guru, ujian apa? Mas Duki, ya ujian bahasa Jerman, Pak. Pak Guru, lah kamu bodoh apa? Mas Duki, lo kenapa, Pak? Pak Guru, nilai 8 kok minta ujian lagi? Kamu itu minta nilai berapa? Mas Duki, lo, ya sudah Pak barangkali bisa nilai 10. Dari nilai angka 3, karena solawat, mingkem menjadi angka 8. Setelah itu, beliau tidak pernah meninggalkan baca solawat. Itulah satu pengalaman solawat Kiai Haji Mas Duki Mahfur saat muda. Solu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa salim ala Sayyidina Muhammad. Indirijal Lutofa, santri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Nurul Huda Mergosono, Malang dan mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang. Kisah ini diperoleh pendengaran langsung penuturan Kiai Mas Duki saat memberikan penggajian di Majelis Ta'lim wal Maulid Riyadul Jannah Malang, Jawa Timur dan kisah yang dituturkan putranya.